Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Renungan kita pada hari ini diambil dari Mika pasal yang keempat ayat 1-5. Judul renungan kita pada hari ini adalah Pedang Menjadi Mata Bajak. Di masa Nabi Mika, bangsa Israel hidup dalam kemerosotan moral. Para pemimpin agama dan negara sama bobroknya, semua mencari keuntungannya sendiri, tidak ada keadilan. Mereka hidup dalam berbagai macam dosa dan pelanggaran. Semua ini berasal dari perilaku mereka yang berpaling dari Tuhan dengan mengabaikan firman dan ketetapannya. Akibatnya Tuhan murka kepada mereka. Dia akan mendatangkan penghukuman bagi umatnya dengan mengizinkan bangsa lain menghancurkan negeri mereka. Syukurlah, berita Mika bukan hanya tentang celaka dan penghukuman, tapi juga seruan pertobatan dan pengharapan. Di tengah kekacauan nasional, Mika berbicara tentang masa depan di mana Tuhan akan memulihkan segala sesuatu. Raja damai dari keturunan Daud akan lahir dan memerintah dengan adil serta penuh kebenaran. Pada saat itu, bangsa-bangsa akan berduyun-duyun datang kepada Tuhan dan hidup mentaatinya. Mereka akan menempa pedang dan tombak mereka menjadi mata bajak dan pisau pemangkas. Dari alat kekerasan yang merenggut kehidupan menjadi alat pertanian yang menyokong kehidupan. Dan semua orang akan menikmati shalom. Pesan Mika ini memang tentang nubuatan di masa depan. Namun tidak berarti dia mengabaikan aspek kekinian. Ia mengajak supaya mereka yang telah mengenal Tuhan juga menunjukkan buah pertobatan, kini dan di sini. Demikian juga dengan kita, tanda pengenalan kita akan Allah hendaknya menghasilkan damai dan perilaku hidup yang benar dalam relasi kita dengan sesama. Pengenalan yang benar akan Allah pasti menghasilkan perubahan yang hidup yang nyata. Dari Mika 4:1-5. Gitu ya. Mika 4:1-5. Judulnya Sion sebagai pusat kerajaan damai. Kita baca akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak, mengatasi gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim di antara banyak bangsa dan dia menjadi wasit bagi suku-suku bangsa yang besar sampai ke tempat yang jauh. Mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Tetapi mereka masing-masing akan duduk di bawah pohon anggurnya dan di bawah pohon aranya dengan tidak ada yang mengejutkan. Sebab mulut Tuhan semesta alam yang mengatakannya. Biarpun segala bangsa berjalan masing-masing demi Allahnya, tetapi kita akan berjalan demi nama Tuhan Allah kita untuk selamanya dan seterusnya. Saudara, kalau kita lihat di sini akan terjadi pada hari-hari terakhir. Jadi hari ini Mika berganti topik dari yang asalnya nubuatan tentang penghakiman, nanti penghakiman tentang masa kini ya, kemudian beralih ke akhir zaman, gitu ya. Nah, kalau kita lihat Mika 3 ayat 12, satu ayat sebelum daripada yang kita baca, itu dikatakan ini. Sebab itu oleh karena kamu maka Sion akan dibajak seperti ladang dan Yerusalem akan menjadi timbunan puing dan gunung Bait Suci akan menjadi bukit yang berhutan. Saudara, ini adalah nubuatan di mana Bait Suci akan dihancurkan dan Sion ini ya di Yerusalem ya di Israel itu akan mengalami ada suatu kehancuran gitu ya. Di mana pada waktu zamannya di masa-masa Babel, Asyur, di zamannya Nehemia itu mereka sudah mengalami kehancuran gitu ya. Nah, nanti akan Tuhan janjikan ada pemulihan yang akan datang. Nah, pemulihannya ini gini, akan terjadi pada hari-hari terakhir. Nah, ini. Jadi gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak. Jadi akan ditegakkan kembali eksistensi Tuhan, keberadaan Tuhan di tengah jemaat, gitu ya, di tengah orang-orang. Mengatasi gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit.
bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Saudara ini perhatikan baik-baik, bangsa-bangsa akan berduyun ke sana. Jadi yang datang kepada Tuhan itu bukan hanya bangsa Israel saja. Tetapi bangsa-bangsa di luar Israel pun itu mereka juga akan datang kepada Tuhan. Nah ini orang-orang seperti ini itu digenapi pada waktu di permulaannya di Kisah Para Rasul 2 ya. Yang Kisah Para Rasul 2 yang berbicara tentang karunia-karunia roh ya. Kita lihat di Kisah Para Rasul yang kedua di Pentakosta ya. Di Pentakosta ini lihat ini ya. Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Parsia, Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun agama Yahudi, orang Kreta, orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar Allah. Jadi ini kan penduduk-penduduk yang bukan Israel. Tetapi mereka mendengar ketika Roh Kudus turun, itu orang-orang berbicara dalam orang-orang Yahudi ini, itu bicara dalam bahasa-bahasa yang sebelumnya tidak mereka mengerti. Gitu ya. Jadi paling enggak firman Tuhan itu akan menjadi tersebar ke segala bangsa-bangsa. Nah, ini sesuai sekali dengan kalau kita lihat di Matius ayat yang terkenal sekali, Matius 28 ayat yang ke-19-20, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Berarti memang bangsa-bangsa yang diceritakan berduyun-duyun datang ke gunung Allah itu adalah tidak hanya bangsa Israel saja. Itu adalah bangsa-bangsa di luar Israel pun pasti akan datang di gunung Allah. Sehingga ini menjelaskan bahwa keselamatan memang datang dari Israel. Tetapi nanti pada perkembangannya mereka menjangkau untuk bangsa-bangsa lain juga. Nah, yang jadi yang perlu kita perhatikan itu adalah begini. Pada waktu Yesus mengatakan bahwa jadikanlah semua bangsa muridku, yang luar biasa itu gini. Pada waktu tahun 300 sebelum Masehi, 330-an sebelum Masehi, Alexander Agung telah berhasil menguasai dari Yunani sampai ke India Utara. Menguasai daerah-daerah itu disuruh untuk berbahasa Yunani yang terkenal dengan budaya Helenisasi. Nah, Perjanjian Baru itu juga ditulis dalam bahasa Yunani. Murid-murid juga berbicara dalam bahasa Yunani. Sehingga fakta sejarah ini kaitannya sama ayat Alkitab ini adalah ketika Yesus menyuruh jadikanlah semua bangsa muridku, tidak ada barrier language yang terjadi. Yang terjadi adalah karena sudah dikuasai Alexander Agung, jadi semua wilayah daripada Yunani sampai ke India Utara itu mampu berbahasa Yunani, sehingga yang terjadi adalah murid-murid juga mampu berbahasa Yunani sehingga klop. Sehingga ketika mereka memberitakan firman Tuhan dalam bahasa Yunani, maka orang-orang yang di daerah-daerah itu akan menjadi mengerti. Jadi dari sini kita lihat ya, bagaimana Tuhan bergerak dalam sejarah, kemudian Tuhan juga bekerja dalam perintah-perintahnya. Ketika dia memberikan perintah, itu dia tidak sembarangan. Pasti ada persiapan sebelumnya untuk memuluskan daripada perintah-perintah ini. Oke. Sekarang kita lanjut kembali ke Perjanjian Lama di Mika. Mika pasal yang keempat ayat yang kedua. Dan banyak suku-suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Allah, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya.
Jadi meminta kepada Allah untuk mengajar jalan-jalannya. Dan supaya kita berjalan menempuhnya, sebab dari Sion akan keluar pengajaran. Saudara, temanya di sini adalah pengajaran. Jadi ketika seseorang bertemu dengan Tuhan, yang penting adalah bagaimana Tuhan itu mengajar. Atau lebih penting lagi, kita memiliki hati yang bersedia untuk belajar. Karena kalau kita datang kepada Tuhan, tetapi tidak memiliki hati untuk belajar, maka yang terjadi adalah kita tidak bisa mengenal Tuhan itu seperti apa. Datanglah kepada Tuhan itu untuk belajar. Belajar sesuatu untuk mengenal Dia lebih dalam. Saudara, kalau kita renungkan kehidupan kita sehari-hari, apakah kita selama ini belajar ketika kita bertemu dengan Tuhan? Atau pada saat bertemu dengan Tuhan itu cuma ya itu rutinitas saja? Ada enggak kerinduan kita untuk belajar tentang firman Tuhan? Karena sampai sekarang ya pengajaran berulang-ulang yang sesat-sesat juga berulang-ulang terus-menerus menyerang daripada gereja. Kalau gereja tidak sadar atau pendeta saudara juga tidak aware, maka yang terjadi adalah kita semua akan ikut arus zaman ini. Sehingga kalau kita ikut arus zaman ini, maka yang terjadi adalah kita akan tidak bisa menjadi garam dan terang dunia. Oke, itulah pentingnya daripada pengajaran dalam hal ini. Ayat 3 dikatakan ia akan menjadi hakim antara banyak bangsa dan ia akan menjadi wasit bagi suku-suku bangsa yang besar sampai ke tempat yang jauh. Jadi kedatangan Yesus yang kedua kalinya itu memang fungsinya sebagai hakim. Jadi memang bukan dia sebagai juru selamat lagi. Karena masa anugerahnya sebagai juru selamat sudah habis. Ya. Jadi kalau sekarang itu memang masa-masa anugerah. Jadi barang siapa yang percaya kepada Yesus Kristus pasti akan diselamatkan. Menurut Roma 10 ayat 9 sampai 10. Dan itu yang kita imani. Tapi nanti pada saat kedatangan yang kedua, the second coming of Jesus Christ, maka dia akan menjadi hakim bagi banyak bangsa. Nah, pada saat itulah orang-orang sudah tidak bisa mengelak, no turning back. Nah, kondisi yang ada adalah digambarkan seperti ini ya. Mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Jadi yang asalnya itu pedang sama tombak inilah untuk perang. Betul ya? Sedangkan mata bajak dan pisau pemangkas itu sebenarnya untuk bercocok tanam, ya. Jadi di sini mengindikasikan dari kalimat ini kedatangan Tuhan itu membawa damai. Bangsa tidak lagi mengangkat pedang terhadap bangsa. Oh, ini lebih jelas ya. Karena kalau bangsa lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, yang terjadi adalah perang. Tapi mereka tidak seperti ini. Lebih jelas lagi, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Jadi konteksnya ini benar-benar perang. Nah, lawan daripada perang ketika tombak-tombak dari pisau pemangkas, pedang-pedang jadi mata bajak itu adalah kedamaian. Artinya apa? Artinya gini, kedatangan Kristus itu membawa damai. Saudara, berapa tahunkah Anda mengikuti Yesus? Sudah berapa lamakah Anda menjadi seorang Kristen? Yang terpenting adalah ketika Anda menjadi seorang Kristen, dibandingkan dengan sebelum Anda menjadi seorang Kristen. Apakah kedamaian yang Anda rasakan ketika sudah menjadi orang Kristen itu jauh lebih berlimpah-limpah dibandingkan ketika Anda masih belum menjadi Kristen? Saya ulangi ya. Apakah ketika Anda menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan menjadi Kristen, sepanjang durasi saudara menjadi Kristen, itu memiliki kedamaian yang berlimpah-limpah jauh melebihi ketika saudara masih belum percaya kepada Tuhan? Kalau iya, bersyukurlah kepada Tuhan karena memang itu yang seharusnya terjadi. Tetapi kalau misalkan tidak, maka kita perlu koreksi diri. Mengapa kita tidak mengalami sukacita yang berlimpah-limpah, kedamaian yang berlimpah-limpah
ketika kita itu sudah mengikut Yesus dibandingkan dengan sebelum mengikut Yesus. Yang jadi problem adalah damai seperti apakah yang kita cari. Karena kalau damai yang kita cari itu damai yang menuruti ukuran dunia, maka kita akan kecewa. Sama seperti ketika Yesus memberi makan 5.000 orang ya. Di dalam suatu film tentang Yesus itu dikatakan Yudas yang ngomong. Wah, ada 5.000 orang rek. Enak nih. Waktunya untuk membentuk suatu pasukan untuk memberontak terhadap Romawi. Nah, pemikirannya Yudas terhadap Yesus itu adalah apa? Sebagai seorang pemimpin yang nanti berontak ambil Romawi untuk mendirikan kerajaan Israel kembali pulih lagi. Setidaknya menggulingkan pemerintahan Romawi saat itu. Tetapi kedatangan Yesus yang pertama di dunia ini seharusnya adalah untuk mati di kayu salib untuk menebus daripada dosa-dosa manusia. Bukan untuk mendirikan kerajaan fisik secara literal mengalahkan Romawi. Maka ini kan dua tujuan yang berbeda. Ketika mengalami dua tujuan yang berbeda, Yudas tidak memiliki persepsi yang sama dengan pemikirannya Yesus. Yang terjadi, Yudas tidak merasakan damai sejahtera. Jangan-jangan kondisi yang saudara alami sekarang ini, saudara mirip Yudas. Yaitu kedamaian yang engkau impi-impikan itu berbeda dengan definisi damai yang Tuhan maksudkan. Yaitu diperdamaikan dari dosa-dosa kita, sehingga kita dilayakkan untuk menghadap kepada Tuhan tanpa takut, tanpa gentar. Karena Yesus Kristus yang kita percaya adalah imam besar agung kita. Yang membawa kita, yang mengampuni kita dari segala kebersalahan kita. Oke. Ayat 4. Tetapi mereka masing-masing akan duduk di bawah pohon anggurnya dan di bawah pohon aranya. Dengan tidak ada mengejutkan. Sebab mulut Tuhan semesta alam yang mengatakannya. Lah, duduk di bawah anggur dan di bawah pohon ara itu menunjukkan bahwa ada suatu kedamaian. Suatu kedamaian di mana? Suatu kedamaian bagi orang-orang yang ada di bawah pohon tersebut. Gitu ya. Jadi ayat 4 ini sebenarnya sebagai deskripsi atau menggambarkan bahwa engkau harus benar-benar damai ketika raja itu memerintah dalam hatimu. Kalau engkau tidak ada kedamaian, sesungguhnya siapa? Apa yang bisa memuaskan atau bisa membuat engkau damai? Apakah deposito uang yang banyak membuat kita damai? Apakah rumah yang berpuluh-puluh jumlahnya itu baru itu yang bisa membuat hati kita damai? Saudara, manusia itu tidak pernah puas. Kalau misalkan harta benda itu yang menjadi alat pemuas kita, alat yang membuat kita damai, maka selamanya kita tidak akan pernah damai. Karena manusia tidak akan pernah puas. Tetapi kalau Yesus Kristus yang adalah Raja Damai, Raja Shalom, yang membawa yang menjadi pendamaian bagi kita dengan Allah, maka di sanalah kita akan merasakan damai yang sejati. Ayat yang kelima. Biarpun segala bangsa-bangsa berjalan masing-masing demi Allahnya, tetapi kita akan berjalan demi nama Tuhan huruf besar berarti Yehova, Yahweh Elohim kita untuk selamanya dan seterusnya. Jadi ketika Tuhan itu memerintah di dalam kehidupan kita, tidak berarti sekeliling daripada kita itu juga orang yang percaya. Sekeliling daripada kita tuh banyak orang yang tidak percaya, yang digambarkan gini, berjalan masing-masing demi nama Allahnya. Tapi kita yang orang yang percaya, itu kita berjalan demi nama Yehova, Yahweh, Elohim kita. Untuk selamanya dan seterusnya. Berarti ayat 5 ini mengambil suatu komitmen. Kita dituntut untuk mengambil suatu komitmen yang menyatakan apakah engkau sungguh-sungguh menjadi milik Kristus? Apakah engkau sungguh-sungguh mengikut Kristus? Apakah engkau benar-benar ingin memberikan dirimu dan berkorban bagi Kristus? Saudara, pertanyaan ini susah-susah gampang untuk dijawab.
bukti daripada kehidupan kita itu akan menjadi jawaban dari setiap pertanyaan di atas. Apakah selama hidup kita itu memang membuktikan bahwa kita itu rela berkorban demi Kristus, demi juru selamat kita? Kenapa kok seperti itu? Karena juru selamat kita sudah jauh mengorbankan yang lebih besar daripada apa yang mampu kita korbankan. Yaitu dengan cara mati di kayu salib, mengalami perpisahan dengan Bapa di surga, dan dicambuk, didera, serta meninggal dunia sebelum dia bangkit pada hari yang ketiga. Saudara, begitu besarnya kasih Allah pada dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya memperoleh selamat, memperoleh hidup kekal. Saudara, itu adalah renungan kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.